Dedi Irawan, NIM 134. Saya Rofik Haji Laksono, NIM 159. Di sini kami akan mempresentasikan tentang disrupsi Shopee versus toko fisik tradisional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang disrupsi, yaitu fenomena perubahan besar dalam suatu industri yang diakibatkan oleh inovasi atau teknologi baru yang menggantikan model bisnis, produk atau layanan yang ada. Baik, selanjutnya yaitu tujuan pada tugas ini yaitu mengidentifikasi perusahaan Shopee versus toko fisik tradisional yang menghadapi disrupsi besar, menganalisis faktor-faktor penyebab disrupsi, dan mengembangkan strategi untuk membantu perusahaan tersebut beradaptasi dan bertahan di era perubahan cepat. Nah, dari penjelasan tersebut, di sini ada kondisi sebelum disrupsi, yaitu ada toko fisik tradisional yang memfokuskan pada interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Kemudian ada lokasi fisik menjadi faktor utama dalam menarik pelanggan. Kemudian ada bergantung pada jam operasional tertentu. Kemudian ada poin e-commerce dari Shopee. Poin yang pertama adalah awalnya e-commerce itu belum menjadi pilihan utama karena akses internet yang terbatas. Kemudian ada kepercayaan konsumen terhadap belanja online rendah. Baik, selanjutnya yaitu ada kondisi setelah disrupsi. Yang pertama, Shopee menawarkan kenyamanan dengan akses 24/7 dan pengiriman langsung ke rumah. Yang kedua, penggunaan teknologi seperti AI untuk personalisasi pengalaman belanja. Dan yang ketiga, kampanye diskon besar-besaran dan fitur seperti flash sale untuk menarik pelanggan. Yang keempat, sistem pembayaran digital yang mempermudah transaksi. Selanjutnya, toko fisik tradisional. Yang pertama, mengalami penurunan trafik pelanggan karena persaingan harga dan kenyamanan belanja online. Yang kedua, kesulitan beradaptasi dengan tren digital dan permintaan pasar. Kemudian ada faktor penyebab disrupsi, yaitu ada teknologi. Teknologi ini ada 2 poin, yaitu akses internet yang semakin luas, kemudian ada platform digital yang memungkinkan transaksi instan. Kemudian yang selanjutnya yaitu strategi adaptasi. Yang pertama, strategi adaptasi untuk Shopee yaitu ada terus mengembangkan teknologi untuk mempersonalisasi pengalaman pelanggan dan membangun kepercayaan dengan layanan pelanggan yang andal dan perlindungan pembeli. Kemudian untuk toko fisik tradisional yaitu beralih ke model hybrid atau offline dan online melalui platform digital. Kemudian mengadopsi teknologi seperti pembayaran digital untuk meningkatkan efisiensi. Di sini ada 9 poin dari BMC untuk Shopee. Yang pertama ada segmen pelanggan. Poinnya adalah menggunakan internet yang aktif termasuk generasi muda atau milenial dan Gen Z. Kemudian ada UMKM yang ingin memasarkan produk secara online. Kemudian poin kedua ada proposisi nilai, yaitu kemudahan belanja online kapan saja dan di mana saja, dan promosi besar-besaran seperti flash sale dan diskon. Kemudian poin ketiga ada saluran, yaitu poin pertama ada aplikasi mobile atau website. Kemudian ada media sosial, yaitu Instagram, Facebook, atau TikTok. Kemudian poin keempat ada hubungan pelanggan, yaitu poinnya dukungan pelanggan melalui live chat, penawaran personal berdasarkan data preferensi pelanggan. Kemudian poin yang kelima ada sumber pendapatan. Sumber pendapatan ini dari komisi dan transaksi penjual. Kemudian ada iklan berbayar dari Shopee di platform tertentu. Kemudian poin keenam ada sumber daya utama, yaitu teknologi platform AI atau big data. Kemudian ada sistem logistik dan terintegrasi. Kemudian poin ketujuh ada aktivitas utama. Yang pertama ada pengembangan dan pemeliharaan platform e-commerce. Kemudian ada pemasaran digital dan promosi. Poin yang ke-8 ada kemitraan utama.
yaitu Mitra Logistik atau GNT atau Ninja Express dan lain-lain. Kemudian ada mitra pembayaran Shopee Pay, Bank, e-wallet. Kemudian poin yang ke-9 yaitu struktur biaya. Poin pertama, pengembangan teknologi, biaya pemasaran atau promosi dan iklan. Baik, selanjutnya yaitu ada BMC untuk toko fisik tradisional. Yang pertama ada customer segment, yaitu pelanggan lokal yang tidak aktif di platform online dan konsumen yang mengutamakan pengalaman belanja langsung. Yang kedua ada value proposition. Dalam value proposition ini yaitu ada pelayanan personal dengan interaksi langsung. Yang kedua pengalaman belanja nyata seperti mencoba produk sebelum membeli. Yang ketiga ada channel. Di channel ini yaitu ada lokasi fisik yang strategis, promosi melalui spanduk, brosur atau dari mulut ke mulut. Yang keempat ada customer relationship, yaitu ada hubungan personal yang erat dengan pelanggan dan layanan ramah dan terpercaya. Kemudian yang kelima ada revenue stream, yaitu ada penjualan langsung dan margin keuntungan dari produk. Yang keenam ada key resource, yaitu ada lokasi toko. Kemudian yang ketujuh ada key activities, yaitu penyediaan produk dan juga interaksi langsung dengan pelanggan. Yang kedelapan yaitu ada key partnership. Di key partnership ini ada pemasok lokal dan juga mitra distribusi produk tersebut. Yang kesembilan ada cost structure, yaitu biaya sewa tempat, gaji karyawan, dan biaya operasional harian. Kemudian ada langkah-langkah implementasi Shopee dan toko fisik. Yang pertama ada perluasan fitur personal, yaitu menggunakan AI untuk meningkatkan rekomendasi produk. Kemudian menambahkan fitur interaksi seperti Shopee Live. Kemudian yang kedua ada kolaborasi dengan UMKM, yaitu memberikan pelatihan digital kepada UMKM agar lebih aktif di platform. Kemudian poin ketiga ada promosi dan kampanye diskon, yaitu melanjutkan promosi besar-besaran. Poin ketiga ada promosi dan kampanye diskon, yaitu melanjutkan promosi besar-besaran seperti flash sale untuk menarik pelanggan. Poin berikutnya untuk toko fisik tradisional, yaitu peningkatan pengalaman bekerja, memberikan pengalaman unik seperti event lokal atau layanan khusus. Kemudian ada digitalisasi sistem pembayaran, yaitu menyediakan opsi pembayaran digital untuk kemudahan pelanggan. Kemudian ada promosi lokal, yaitu menggunakan media sosial untuk menjangkau pelanggan baru. Kemudian yaitu manfaat implementasi. Manfaat implementasi Shopee yang pertama yaitu efisiensi operasional, yang kedua peningkatan pendapatan, dan yang ketiga dominasi pasar. Kemudian toko fisik tradisional, yang pertama yaitu jangkauan pasar yang lebih luas, peningkatan kepuasan pelanggan, dan juga keberlanjutan bisnis. Kemudian yang terakhir untuk kesimpulan materi ini, yaitu tugas ini bertujuan untuk menganalisis dampak disrupsi pada industri tertentu, yaitu pada Shopee versus toko fisik tradisional ini, dan mengembangkan strategi inovatif untuk membantu perusahaan beradaptasi. Shopee sebagai platform e-commerce telah menciptakan disrupsi besar dalam industri retail tradisional dan menawarkan kenyamanan, harga kompetitif, dan interaksi teknologi. Sedangkan toko fisik tradisional menghadapi tantangan berupa penurunan trafik pelanggan dan daya saing harga. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.